Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga tetap sehat dan selalu semangat ya. Hari ini Ustazah akan menjelaskan tentang tema 4, subtema 1, yaitu jenis-jenis pekerjaan. Sebelum kita memulai, kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pembelajaran kita pada subtema 1 yaitu yang pertama tentang jenis-jenis pekerjaan, kemudian yang kedua tentang cerita fiksi, tentang penampakan alam, tentang Pancasila, dan yang terakhir tentang gambar 3 dimensi. Nah, yang pertama Ustazah akan menjelaskan tentang jenis-jenis pekerjaan. Yang pertama ada 3 gambar ya di sini ya. Yang pertama ada guru, kemudian ada petani, ada peternak. Kemudian selanjutnya guru ini tempat bekerjanya di sekolah. Nah, peran guru ini apa saja ya? Yaitu mengajar dan membimbing siswa agar lebih tahu dan lebih paham mengenai pengetahuan, tentang wawasan, tentang ilmu, dan lain sebagainya. Setelah itu ada Pak Tani, bekerjanya di sawah. Peran dalam masyarakatnya, Pak Tani memenuhi kebutuhan pokok dan pangan manusia. Jadi sawah padi-padi yang ditanam oleh Pak Tani nanti akan diolah menjadi beras dan bisa kita konsumsi dalam bentuk nasi. Kemudian peternak, tempat bekerjanya di kandang. Peran dalam masyarakatnya memenuhi kebutuhan susu dan daging masyarakat agar masyarakat sehat, terpenuhinya kebutuhan hewaninya, dan kebutuhan susunya agar kuat tulangnya dan lain sebagainya, maka harus ada Pak Peternak seperti itu. Nah, jenis pekerjaan selain itu, pertama ada siapa yang sakit, ada Pak Dokter atau bercita-cita menjadi Pak Dokter. Pak Dokter ini bekerjanya di rumah sakit atau puskesmas. Peran dalam masyarakatnya, Pak Dokter ini mengobati masyarakat yang sedang sakit. Selanjutnya ada pemadam kebakaran. Nah, sering banget yang kita mendengar sirene kebakaran. Tempat bekerjanya di tempat yang terbakar. Peran dalam masyarakat membantu masyarakat untuk memadamkan api ketika ada kebakaran. Selanjutnya ada petani tambak garam. Tempat bekerjanya di pantai, di pinggir pantai. Peran dalam masyarakatnya memenuhi kebutuhan garam masyarakat. Jadi garam-garam yang kita konsumsi adalah hasil dari pekerjaan petani tambak garam. Jenis pekerjaan selanjutnya yaitu ada pedagang. Nah, di sini Ustazah berikan contoh pedagang sayur, pedagang bawang. Nah, tempat bekerjanya pedagang ini di pasar, bisa di pasar tradisional, bisa di pasar swalayan, pasar baju. Nah, peran dalam masyarakatnya yaitu memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi kita bisa membeli pakaian di pedagang pakaian, membeli makan, membeli bawang di pedagang sayur. Kemudian yang selanjutnya ada pilot. Pilot ini bekerjanya di pesawat. Peran dalam masyarakatnya memudahkan masyarakat untuk berpergian. Jadi ketika kita berpergian jauh atau menghemat waktu, kita bisa menggunakan pesawat dibantu oleh Pak Pilot. Selanjutnya ada nahkoda kapal. Nah, tempat bekerjanya di kabin kapal. Peran dalam masyarakatnya sama kayak Pak Pilot memudahkan masyarakat untuk berpergian. Selanjutnya Ustazah akan menjelaskan tentang penampakan alam. Nah, penampakan alam adalah lingkungan yang sudah ada sejak dahulu dan merupakan ciptaan Allah. Penampakan alam terbentuk secara alamiah. Penampakan alam bisa berupa daratan dan perairan. Jadi penampakan alam ini adalah terbentuk secara alamiah sudah Allah ciptakan.
proses permukaan laut. Yang kedua, ada bukit. Bukit adalah gundukan tanah yang lebih tinggi dari tempat sekitar. Yang selanjutnya ada laut. Laut ini adalah kumpulan air asin yang menggenangi sebagian besar permukaan bumi dan memisahkan daratan menjadi beberapa pulau besar, pulau kecil, dan benua. Selanjutnya, penampakan air selanjutnya yaitu adalah pantai. Nah, pantai itu merupakan wilayah perbatasan antara daratan dan perairan laut atau berada di daerah pesisir. Selanjutnya ada sungai. Sungai adalah aliran air yang besar yang terbentuk di darat, misalnya Sungai Kapuas dan sungai-sungai. Nah, yang selanjutnya ada danau. Danau ini adalah genangan air sangat luas yang dikelilingi oleh danau. Nah, penampakan alam yang selanjutnya yaitu ada sawah. Sawah adalah tanah yang digarap diairi untuk tempat menanam padi. Selanjutnya ada selat. Selat ini adalah laut sempit yang menghubungkan pulau satu dengan pulau lainnya. Jadi selat ini terhubung antar pulau yang satu dengan pulau lainnya. Selanjutnya ada waduk. Nah, waduk ini adalah bendungan atau dam yang merupakan bentuk dam untuk menarik air agar air tidak masuk secara berlebihan. Nah, jenis penampakan alam selanjutnya yaitu perkebunan. Perkebunan ini adalah area yang sengaja dibuat untuk menanami perkebunan. Selanjutnya ada teluk. Teluk adalah bagian laut yang menjorok ke daratan. Ada pegunungan, nah berbeda sama gunung ya, hampir sama seperti itu. Pegunungan adalah rangkaian gunung yang saling berhubungan. Kalau gunung hanya satu, tapi kalau pegunungan adalah rangkaian gunung yang saling berhubungan. Seperti itu. Jadi penampakan jenis penampakan alam yang sudah Allah ciptakan, mau itu secara alamiah atau pembuatan, harus kita syukuri, harus kita jaga sebagai yang sudah Allah titipkan kepada kita semua. Selanjutnya, Ustazah akan menjelaskan tentang cerita jenis cerita fiksi. Cerita fiksi ini cerita yang tidak nyata atau cerita kebelakang. Yang pertama, cerita Junaka. Cerita Junaka adalah cerita yang membawa kesan menggembirakan dan kelucuan. Jadi cerita Junaka itu lebih kepada kelucuan yang ditampilkan pada cerita tersebut. Kemudian ada mitos. Mitos ini cerita prosa rakyat yang benar-benar dianggap terjadi serta dianggap suci oleh yang mempunyai cerita. Mitos ditemukan oleh para dewa atau makhluk spiritual. Selanjutnya ada legenda. Legenda merupakan cerita prosa rakyat yang dianggap benar-benar terjadi tetapi dianggap tidak suci. Contohnya Sang Kuryang dan Bayi Gendang. Selanjutnya ada dongeng. Dongeng yaitu cerita tidak benar-benar terjadi. Contohnya Ayah Saka, dongeng kelinci dan Timun dan kelinci dan sebagainya. Selanjutnya ada fabel. Cerita yang menceritakan kehidupan hewan yang berperilaku menyerupai manusia. Cerita tersebut tidak mungkin kisah. Fabel adalah cerita fiksi, maksudnya hanya khayalan belaka. Jadi fabel itu adalah fiksi yang menceritakan kehidupan hewan menyerupai kehidupan manusia. Kemudian sage. Sage ini adalah cerita lama yang berhubungan dengan sejarah serta menceritakan keberanian, kepahlawanan, kesaktian, dan keajaiban seseorang. Cerita lainnya, jenis fiksi lainnya yaitu cerita pendek atau yang bisa kita sebut dengan cerpen. Cerita berbentuk prosa dalam ukuran yang luas, yaitu cerita dengan plot dan tema yang kompleks, karakter yang banyak, dan setting cerita yang padat. Nah, kemudian yang terakhir ada novel.
Suatu cerita dengan alur panjang yang mengarang kehidupan manusia, bersifat imajinatif, serta menceritakan kehidupan manusia hingga terjadinya konflik yang dapat menyebabkan perubahan nasib bagi para pelakunya. Jadi, cerita fiksi yang tadi Ustaz sampaikan atau Ustaz jelaskan adalah cerita-cerita yang harus anak-anak pahami, karena nanti anak-anak akan menemukan cerita-cerita ini di buku-buku atau di novel ya, atau buku yang dibaca. Nah, pembelajaran kita selanjutnya yaitu tentang Pancasila. Siapa yang sudah tahu Pancasila? Pancasila merupakan lambang negara Republik Indonesia. Garuda Pancasila yang gambar di sebelah ini merupakan lambang negara Republik Indonesia, lambang negara kita ya. Nah, Pancasila adalah dasar ideologi negara Indonesia. Pancasila terdiri atas dua kata yang berasal dari bahasa Sanskerta. Panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Jadi Pancasila yaitu 5 prinsip atau asas negara Republik Indonesia. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya apa coba? Lambangnya yaitu bintang berwarna kuning. Nah, lambang yang sudah Ustazah berikan ini, nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama ini antara lain yang pertama, keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa bersifat sifatnya yang sempurna. Keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa beserta sifat-sifatnya yang maha sempurna. Ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa dengan cara menjalankan semua perintahnya dan sekaligus menjauhi segala larangannya. Saling menghormati dan toleransi antar penganut agama yang berbeda-beda. Kebebasan menjalankan ibadah dengan agama dan kepercayaan. Jadi sila pertama ini, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita harus menjaga keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita harus menjalankan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangan. Kemudian kita harus menghormati antar pemeluk agama lain, jadi harus bertoleransi kepada pemeluk agama yang berbeda dari kita. Kemudian kebebasan menjalankan ibadah dengan agama dan kepercayaan. Jadi biar kita bebas menjalankan agama yang kita anut atau kita yakini. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang apa itu gambar 3 dimensi? Gambar 3 dimensi ini merupakan bentuk dari suatu benda yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Gambar 3 dimensi berstruktur tebal pada gambar sehingga menjadikan gambar jauh lebih nyata daripada gambar 2 dimensi. Unsur-unsur dalam gambar 3 dimensi diaturkan garis, bidang, warna, dan bentuk. Nah, seperti gambar pada di samping ini yang saya berikan yaitu gambar 3 dimensi, seolah-olah gambar ini seperti tangga benaran ya yang bisa kita lihat. Nah, teknik menggambar 3 dimensi itu yang pertama, buatlah sketsa sesuai gambar yang diinginkan, kemudian tebalkan gambar sketsa tersebut, kemudian bisa kita tambahkan bagian objek agar gambar terlihat lebih hidup. Yang terakhir yaitu beri efek bayangan agar gambar terlihat lebih nyata, seperti gambar yang pertama ini, yang ketiga, dan pohon ini. Jadi gambarnya terlihat nyata ya. Nah, cukup sekian dari Ustazah. Semangat selalu nak, semoga Allah memberkati kami semua dalam menuntut ilmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.